belajar, banyak catat aja teman-teman ya. Nah, itu aja pengumumannya teman-teman. Sampai jumpa minggu depan ya. Dan sekarang kita nantikan Ko Joni dan Jena. Oke. Ko Joni, Jena udah ready? Ya, oke. Oke, Ya, kita siap. sambut teman-teman ya. Salam Ko Joni, Jena. Ya, oke. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Apa kabar? Pagi. Luar biasa, dahsyat. Yes. Oh, Luar biasa ya, dahsyat ya. Udah lama nggak mau ngomong ini nih. Ya, thank you pertama buat Ko Richard dan Ci Susan ya yang udah mengundang kita nih ya, dan juga merupakan suatu kehormatan ya 4 minggu berturut-turut ke depan saya dan tim ya memberikan sharing ya, berbagi hal yang baik kepada teman-teman yang ada di sini, super tim ya, orang-orang yang super luar biasa ya. Dan nanti minggu depan selama 4 minggu ya berturut-turut, biar kita boleh menjadi berkat buat semuanya ya. Oke, kita mulai ya. Saya presentasi saya. Mau sharing berjudul adalah Creating Wonderful Garden of Flowers ya. Kita sering sekali ya sebut kita itu bagaikan membuat tim kita itu seperti kebun bunga ya. Nah, bagaimana kita menciptakan kebun bunga yang indah? Taman bunga ya, taman bunga yang indah. Oke. Nah, ini saya mulai ya dengan satu serial komik ya, yang menceritakan tentang mindset teman-teman. Ini ada seorang miskin ya, yang dia selalu berkata sama dirinya sendiri, kenapa sih gue itu selalu tidak beruntung ya? Sorry, Ko Joni. Ya. Sorry. Ya, Enggak kelihatan mukanya Ko Joni Ma Erna di sini. Nih, yang ini sini. Oh, oke. Yang video tolong dibuka. Iya. Yang video ini sharing. Yang video sharing kok. Ini aja. Oke, kalau gitu yang audio dibuka. Yang audio dibuka. Oke. Udah kelihatan, Ci? Oke. Sip. Kelihatan kok. Oke ya. Sip ya. Oke, jadi saya mulai dengan ini cerita seorang yang bertanya-tanya pada dirinya sendiri ya, kenapa sih saya selalu bokek ya, selalu miskin nih, ya. Kemudian dia selalu berkata nih, wah dunia nggak adil ya, dunia nggak adil. Kenapa saya yang miskin, yang lain kaya, ya. Oke. Wah ini nih Tuhan muncul ya. Kemudian jadi kamu berpikir ya bahwa dunia itu nggak adil, ya kaget ya. Nah, gimana kalau misalnya ya kamu punya status kekayaan, ya dia orang kaya tersebut status kekayaannya saya samain seperti kamu, ya. Wah, bagus banget tuh, ya. Saya taruhan deh, ya. Dia nggak tahu tuh, dia nggak pernah tahu rasanya bagaimana menjadi seorang yang miskin, ya. Kemudian jebret gitu ya, Tuhan menjadikan orang kaya itu jadi miskin ya. Jadi dua-duanya itu mulai dari cuci mobil ya. Ini bukan cerita nyata tentang Ronald ya. Ini kebetulan aja tentang cuci mobil ya. Wah, kok tiba-tiba saya jadi cuma modalnya jadi begini doang ya, cuma modal ember sama cuma kain aja ya. Wah, mereka kerja tuh setiap hari ya. Jadi setiap mobil yang mereka cuci itu mereka dapat 5 ringgit ya teman-teman ya. Wah, pada hari pertama nih orang miskin ya dapat 50 ringgit ya. Orang kaya ya dia nggak terlalu aktif ya. Dia cuma dapat 40 ringgit nih teman-teman. Oke. Nah, pada akhir hari ya, orang kaya itu dia makan cuma roti doang ya buat ininya. Lu nggak mau makan lebih banyak nih, ya kan? Si orang miskin nanya nih. Seminggu kemudian si orang miskin lihat, orang kaya itu udah nyewa 2 asisten untuk bekerja bersama dia, ya.
Waduh, orang miskin itu dia nggak paham ya. Loh, kenapa ya bisa terjadi ya? Gimana mungkin ya? Kan dia punya income per hari 50 ringgit. Dibagi 3 cuma 16,6 dong ya. Nah, ini cara pikir orang miskinnya ya, teman-teman ya. Tapi orang kaya itu punya ide yang berbeda ya. Dia memberikan jaminan kita itu finish, kita bisa nyelesain cuci mobil dalam waktu 10 menit. Tapi tarifnya 8 ringgit. Beda ya, tadi kan 5 ringgit. Ya, ini 8 ringgit. Tapi dia bisa selesain dengan jaminan dalam waktu 10 menit. Oke, ya. Nah, pada akhir hari, dia dan timnya dia telah mencuci 4 kali lebih banyak mobil ketimbang seorang miskin. Karena seorang miskin masih kerjaan sendiri, seorang kaya udah pakai asisten 2. Ya, berarti dia dapat untuk dirinya sendiri 220 ringgit dan buat asistennya masing-masing 50 ringgit. Ya. Oke. Waduh, si orang miskin terus nih komplain terus saya tentang kerjaannya. Waduh, susah nih ya. Kompetisi makin ketat ya. Banyak pesaing-pesaing muncul ya. Tapi si orang kaya dia melakukan strategi dan terus meningkatkan dirinya, teman-teman. Ya, nggak cuma komplain, tapi dia menganalisa dan memperbaiki dirinya. Ya, sebulan kemudian si orang miskin, ya, wah dia menghargai dirinya sendiri nih. Waduh, gue perlu liwat nih ya, perlu liwat dengan makan yang makan yang enak lah ya. Sedangkan orang kaya itu dia beli nih vacuum cleaner, ya. Dia beli vacuum cleaner, teman-teman. Nah, orang miskin dia terus tuh cuci mobil ya dengan tarif 5 ringgit, ya. Dan orang kaya dia udah mulai nih bukan hanya cuci mobil, tapi dia juga kenain apa? Vakum mobil. Wah. Jadi dari 8 ringgit jadi 10 ringgit nih. Dapat servis tambahan. Ya. Nah, orang kaya nih percaya nih, ya. Wah, semakin kita bekerja keras ya, semakin besar kemungkinannya saya dapat promosi. Makanya dia terus bekerja sendiri, ya. Prospek sendiri ya. Wah, gue produksi sendiri aja lah. Ya. Nah, sementara orang kaya dia menyewa lebih dan lebih lagi asisten. Nah, dia juga nih mulai nih memperkenalkan lebih banyak servis ya yang menarik lebih banyak customer. Nah, akhirnya apa? Wah, dia punya nih ya bisnis cuci mobil sendiri. Wow, luar biasa ya. Dan dia menjadi bos daripada perusahaannya, ya. Nah, sedangkan orang miskin ya akhirnya apa? Ya, dia dipromosikan ya, dipromosikan untuk bekerja di bawah si orang kaya. Ya. Nah, kita belajar apa nih sesuatu dari sini, teman-teman? Kita belajar bahwa si orang miskin itu bekerja keras ya, sedangkan orang kaya itu bekerja pintar. Ya. Seorang miskin itu selalu komplain ya. Sedangkan si orang kaya dia memecahkan masalah. Si orang miskin dia fokus ke spending ya, makan ya segala macam ya. Wah, pokoknya dia mau beli apa, dia beli ya. Sedangkan kalau orang kaya dia fokus kepada investing. Ya. Jadi berpikirlah seperti orang kaya ya. Kita mesti invest, teman-teman. Nah, kita adalah aset. Ya. Kita itu memiliki skill, memiliki relasi walaupun kita introvert. Kita juga memiliki keuangan, kita juga memiliki pengetahuan, kita juga memiliki attitude dan juga penampilan. Sebagai aset, kita mesti meningkatkan nilai diri kita. Ya. Teman-teman harus percaya bahwa teman-teman adalah God masterpiece. Ya, oke. Tadi ya bicara soal you are God's
masterpiece ya. Kita ini adalah apa ya? Ciptaan Tuhan yang unik nih ya, ciptaan Tuhan yang unik. Nah, ini kebetulan ini kisah pribadi nih ya, kisah pribadinya saya nih. Ternyata tahun lalu nih saya baru dapat kabar yang cukup buat saya sih ini cukup apa ya, cukup bikin saya shock gitu ya. Karena saya selama ini hidup 39 tahun ya, tahun lalu itu saya taunya saya anak papa mama saya gitu ya. Nah, ternyata tahun lalu tuh saya baru dapat kabar ternyata saya bukan anak kandungnya papa mama saya gitu ya. Ya, dan ya pokoknya nggak tahu gimana ceritanya. Pokoknya itu saya itu ternyata punya saudara gitu ya. Nah, wah di situ ya saya kaget banget dan waktu itu saya shock. Saya sempat responnya, aduh kenapa ya aku ya, kenapa aku? Nah kayak tadi tuh yang dibilang, kenapa aku, kenapa gitu. Nah itu saya sempat tuh ngalamin gitu ya. Nah tapi bersyukur banget saya tuh udah ikut jurnal syukur ya, udah ikut main programming gitu. Jadi ternyata kan pikiran itu kita yang menentukan. Nah, jadi saya mengambil respon waktu itu teman-teman ya. Saya mengambil respon adalah forgiveness ya. Padahal waktu itu belum ada nih audionya Pak Basuki ya, yang forgiveness ya. Nah, saya mengambil respon, saya mengampuni gitu. Mengampuni siapa ya? Mengampuni siapa sih juga bingung ya. Padahal saya kan nggak kenal ya sama orang tua kandung saya. Jadi saya mengampuni orang tua kandung saya, mengampuni juga orang tua saya yang adopsi saya ya gitu, karena mereka nggak cerita gitu. Nah, jadi saya ambil respon mengampuni dan saya ambil respon saya bersyukur gitu. Saya bisa aja kan bilang, aduh kok aku ya yang dikasih orang ya, kok aku ya gitu. Padahal itu ternyata 8 saudara dan saya tuh anak ketiga. Waktu itu Pak Joni waktu tahu dia bilang gini, oh lucu ya anak ketiga yang dikasih orang gitu ya, di mana-mana yang dikasih orang tuh kan udah anak yang bolit-bolit gitu, yang terakhir-terakhir gitu ya, yang nggak tahu gitu ya. Pokoknya intinya saya melabelkan diri nih, ini saya yang responnya ada di tangan saya nih teman-teman. Jadi saya ambil respon waktu itu adalah bersyukur. Ya, saya ambil respon yaitu bersyukur dan juga saya yang tadi ya God's masterpiece, saya itu ciptaan Tuhan yang luar biasa gitu. Saya bukannya anak yang terbuang, saya bukannya anak yang tertolak, saya bukannya yang dibuang gitu, tapi justru saya itu yang terpilih ya, dari 8 bersaudara itu yang dipilih itu saya gitu loh, yang diangkat sama Tuhan itu saya gitu. Ya udah saya jadi respon saya malahan saya balik gitu. Saya itu anak yang terpilih. Makanya kalau teman-teman lihat di Telegram saya itu saya pasang ininya saya itu the chosen diamond gitu ya. Saya itu berlian yang dipilih sama Tuhan gitu. Itu menurut saya itu sangat penting banget ya respon kita, dan sangat penting banget kita nge-labelin diri kita. Karena kalau kita salah nge-label diri kita, ya kita bisa aja mengasihani diri sendiri gitu ya, bisa aja. Tapi kita harus ambil respon yaitu kita mengasihi, bukan mengasihani ya, karena itu beda banget. Ya. Nah, terus juga tadi kan kita sharing tentang taman bunga ya. Kita juga membangun taman bunga ketika saya ambil respon mengampuni, saya bersyukur, wah itu energinya beda banget. Ya, energinya beda banget. Saya juga mungkin bisa menguatkan orang-orang yang di luar sana ya gitu. Dan juga 2 tahun lalu ya kita juga ambil mobil ya. Nah, ini juga kita menciptakan salah satunya adalah taman bunga ya. Ini taman bunga yang kita ciptain ya, dan ini juga luar biasa teman-teman pada mengikuti ya. Nah, ini tim saya ya. Nanti mereka akan sharing juga nih, minggu depan ada Handi ya. Kemudian 3 minggu lagi juga ada Heni dan Rian ya, Handi Diani, Heni Rian. Nanti mereka akan berbagi juga sama teman-teman ya. Ini kita mau menjadi taman bunga. Jadi kita mau share kehidupan kita, ini semua berkat Tuhan, dan juga yang pasti yang luar biasa adalah berkat kita juga ada di bisnis yang terbaik, yaitu bisnis Alliance ya, dan bersama Vision KS ya, terutama di bawah pimpinan leader kita ya, Pak Richard dan Ibu Susan. Nah ini juga tahun ini ya, ini luar biasa banget, kita happy banget ya, kita bersyukur banget. Ini Ciana ya dari tim kita juga, beli Mercy, wah ya luar biasa, thanks God. Dan juga ini Cencen dan Iwan, ini taman bunga juga ya, ini baru beli rumah ya, beli rumah di Jakarta Barat, harganya 4,5 miliar ya.
Nah, ini juga Handi Diani yang berhasil renovasi rumahnya ya, Di tengah semua pandemi. semua cash ya, pakai uang dari Allianz loh, benar-benar ya. Nah, jadi kita harus mengelilingi diri kita sama orang-orang yang mengangkat kita naik ke atas ya, bukannya malahan membuat kita downgrade gitu, tapi kita mesti buat diri kita ya taman bunga, bagaimana menarik kupu-kupu datang sama kita ya, kita bikin taman bunga ya, dan juga bergaul sama bunga-bunga yang lain ya. Oke, teman-teman ya. Jadi surround yourself with people who bring out the best in you ya. Jadi yang semakin memacu kita untuk mengeluarkan yang terbaik ya. Nah, untuk bisa mengeluarkan yang terbaik, kita harus tahu nih teman-teman. Sebenarnya ada 3 alasan seseorang itu termotivasi, yaitu apa, ya, bagaimana, dan mengapa. Ya. Tapi yang core daripada bisnis ini adalah why. Teman-teman perhatiin deh, skema daripada Vision itu luar biasa sekali ya. Setiap hari Sabtu jam 9 sampai jam 12 itu diajarkan tentang what dan how. Ya, hari Sabtu ya, training tentang BP1, BP2, BP3 ya, BP4, BP5, proposal dan BSP itu tentang what dan how. Setelah break makan siang jam 1 sampai jam 4 itu adalah tentang why. Kenapa orang-orang dengan latar belakang yang berbeda-beda nih memilih bisnis vision? Nah, itu why teman-teman. Ya. Dan hari Seninnya itu juga dibagi AWS dan RWS juga ada sesi tentang why. Jadi sebenarnya di dalam training vision sendiri itu sudah jeli sekali timnya Pak Denny dan Bu Inge ya untuk memotivasi, bukan hanya sekedar what dan how, tapi juga why yang penting. Nah, why ini ada kaitannya dengan apa teman-teman? Dengan dreams. Ya, dengan dreams. Jadi di sini saya juga mulai nih bertanya ya teman-teman ya. Ada satu tim saya yang dia itu konsultasi sama kami ya. Mengalami perbedaan ya. Pemahaman teman-teman ya. Kemudian saya tanya ke dia gitu ya. Perbedaan ini ya, apa sih sebenarnya impian kamu di bisnis ini? Dan dia sebut, ya saya mau waktu yang fleksibel ya, saya juga mau sekolahin anak yang terbaik, ya kan, dan juga income yang lebih layak. Dibilang, ya sudah, impian kamu itu lebih besar daripada ego kamu. Kamu mempunyai impian, jangan sampai orang lain merebutnya dari tangan kamu. Dreams ini kuat sekali teman-teman. Bagi teman-teman yang di sini yang belum menuliskan 100 dreams, berikan waktu 2-3 jam. Tulis impian itu teman-teman. Saya juga tiap pagi sekarang di Morning Booster, saya tanyain dreams masing-masing daripada tim saya. Apa sih impian kamu? Ada yang mau beliin stick golf buat suaminya. Ada yang mau ngajak anak-anaknya jalan-jalan ke Jepang. Ada yang mau ngajak keluarga besarnya ya. Terus ya, ada yang mau ke New Zealand, ada yang mau sekolahin anak ke New York. Itu impian mereka, teman-teman. Dan saat mereka sharing, ya, itu semakin kuat impian mereka. Ya, jadi teman-teman perlu di sini kasih waktu. Please, ini bukan hanya sekedar nulis, ya. Dan saya bilang ke tim saya, teman-teman, dreams itu bukan hanya ditulis. Dan setahun sekali dibuka di waktu modern programming. Dreams itu harus dipikirkan setiap hari. Dreams itu dipikirkan. Kenapa? Karena energy flows where attention goes. Jadi kalau tiap hari teman-teman pikirkan ya impian teman-teman ya. Aduh, anak saya nih mau sekolah di New York ya. Energinya luar biasa loh teman-teman. Ya. Jadi energi teman-teman itu tertuju kepada siapa? Kepada impian teman-teman. Jadi nggak peduli secapek apapun ya, nggak peduli lagi frustasi atau lagi apa ya teman-teman ya. Tapi teman-teman tahu
Bahwa impian teman-teman nggak ada satupun yang bisa runtuh. Ya, nggak ada yang gagal di bisnis asuransi, hanya orang yang menyerah terlalu cepat. Ya, jadi saya juga memacu tim saya tiap morning booster, apa sih impiannya? Dan impiannya dipikirin, ya. Itu jadi fokus. Kenapa ya? Energy flows where attention goes. Dan ini juga saya membuat bukan hanya sekedar jalan-jalan, teman-teman, sebagai fokusnya di bisnis ini. Ya, saya sudah tetapkan ini bukan hanya go champion, ya, go premier, ya, tapi tujuan kami adalah MDIT. Di sini saya bikin tahapan untuk tim saya, untuk agensi saya sudah sharing, ya. Di sini tahap pertama adalah promosikan BP berkualitas. BP berkualitas artinya apa? Ya, promosi dalam waktu sebulan 2 bulan, dan juga memasukin KSR, dan juga terutama mereka itu harus membuka polis buat dirinya sendiri, ya. Oke. Kemudian setelah itu jadikan nih kita sendiri itu sebagai billing unit, ya. Saya juga dorong, ya, tahun 2019 kami punya agensi ada 5-nya itu billing unit, teman-teman, plus 1. Ya, setelah mereka jadi billing unit, fokus mereka tahun ini 2020, ya, menjadikan BP direct mereka jadi billing unit. Ya, menjadikan BP mereka sebagai billing unit karena mereka sendiri sudah menjadi billing unit. Kemudian setelah billing unit, agensi kami tahun ini 2020 fokus untuk masuk ke dalam lingkaran Lions yang bergengsi, IKS. Untuk jadi Lions, buat teman-teman informasinya, produksi grup harus 5M dan mempunyai 3 generasi pertama yang qualified. Ya, fokus mereka jadi Lions, teman-teman. Ya, dan yang tahap selanjutnya jadikan billing unit itu jadi Lions. Ya, jadi di sini teman-teman sebagai leader bukan hanya talk the walk, tapi juga walk the talk. Ya, kita sebelum dorong orang untuk jadi billing unit, diri sendiri jadi billing unit. Sebelum jadi lion, diri sendiri juga mesti jadi lion. Ya, setelah itu apa, teman-teman? Gampang, sudah otomatis dapat MDIT. Ini sudah otomatis datang dengan sendirinya berdasarkan tahap-tahap ini. Oke, saya juga di sini saya suka sekali, ya, ada doa yang namanya doa ketenangan, ya. Ini Serenity Prayer. Ini sudah terkenal sekali dan pertama kali saya lihat kutipan ini di meja direktur saya yang pertama di Trimegah, ya. Isinya adalah God grant me the serenity, ya, to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Tuhan memberikan saya, ya, ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat saya ubah. Dan keberanian untuk mengubah hal-hal yang saya bisa. Dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Ini penting sekali, teman-teman, mengetahui perbedaannya. Tidak semua kita bisa ubah. Ya, ada segala sesuatu seperti yang istri saya sharing, masa lalunya nggak bisa dirubah. Dan dibutuh ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak dia bisa ubah. Ini saya mau sharing. Ini dia. Hal-hal yang bisa saya kendalikan adalah action saya, lingkungan saya, bagaimana saya memperlakukan orang lain, pilihan saya, reaksi saya, dan bagaimana saya memperlakukan diri saya sendiri dan kata-kata saya. Itu yang saya bisa kontrol. Nah, yang nggak bisa saya kontrol adalah apa yang terjadi di masa lalu. Ya, apa yang orang lain lakukan kepada kita, ya, apa yang orang lain rasakan tentang kita, apa yang orang lain katakan tentang kita, dan apa yang orang pikirkan tentang kita. Itu nggak bisa kita kendalikan, teman-teman. Ya. Nah, ini saya mau kasih rumus. Event tambah response sama dengan outcome. Ya. Event itu adalah kejadian yang terjadi di luar kita. Ya.
Respon adalah bagaimana kita menanggapi kejadian tersebut. Outcome adalah hasilnya. Nah, saya mau cerita. Event negatif, contohnya apa? Pandemi ya, COVID ya. Ini kan negatif. Nggak bohong, ini negatif gitu. Bilang, oh positif-positif, ini sebenarnya negatif. Tapi, bagaimana kita respon, itu yang akan mempengaruhi hasilnya. Kalau kita responnya negatif, dan kita udah merasakannya minggu-minggu pertama ya, kita apa nih responnya? Males ya, wah santai, kayak liburan ya kan, nggak fokus lah bisnisnya segala macam. Outcome-nya apa? Double negatif teman-teman. Ya, outcome-nya apa? Kita punya kinerja seminggu, 2 minggu pertama habis babak belur, ya, di bawah rata-rata, ya. Nah, waktu kita mengubah respon kita menjadi positif, ya, event yang negatif itu, ya, nggak berubah sama sekali teman-teman. Nggak berubah sama sekali. Tetap negatif, tetap COVID. Tapi karena respon kita positif, outcome-nya jadi netral. Ya. Jadi udah kembali lagi business as usual. Karena respon kita positif, udah menganggap ini sebagai suatu new normal. Ya, kita nggak ada alasan lagi tuh bikin janji, nggak ada alasan lagi, oh namanya prospek sama rekrut pakai Zoom itu nggak ada feeling, nggak ada human touch, ya. Waduh, itu nggak ada lagi tuh alasan seperti itu, teman-teman. Karena respon kita udah positif dan outcome-nya netral. Artinya apa? Business as usual. Udah seperti bisnis biasa. Ya, jadi ya produksi vision aja udah kembali lagi 25M, ya. Seperti keadaan normal ya, Mia. Itu kan udah netral jadinya ya. Negatif, ya respon kita positif, netral. Ya, udah biasa gitu ya. Nah, posisinya nih, event yang positif apa? Wah, 8 generasi, teman-teman. 8 generasi. Itu adalah event yang positif banget, ya. Respon kita kalau positif nih, teman-teman, double positif. Ya, saya aja langsung meeting sama saya punya agensi, saya bilang ini kesempatan kamu. Fokus, promosiin 5 agensi. Kamu punya, ya, langkah pertama promosiin 5, ya. Itu ada 3 titik yang penting kamu ingetin, ya. Titik pertama adalah 31 Agustus 2020, ya. Titik kedua adalah 31 Desember 2020. Titik ketiga adalah 31 Desember 2021. Itu pengaruh ke dalam perhitungan bonusnya. Saya bilang, itu perhatikan titiknya. Ya, kalau misalnya fail di titik pertama, you have another change in titik kedua. Ya, kalau punya fail juga, ya, the worst case scenario, ya berarti punya titik yang ketiga. Tapi, ya, kita positif tanggapannya. Jadi mereka termotivasi tuh untuk ngejar. Oke, saat ini kondisi saya belum memenuhi persyaratan 8 generasi, tapi saya akan capai itu tahun depan. Masih ada waktu. Ya, sampai Agustus juga masih ada waktu 1,5 bulan dan semuanya itu, puji Tuhan teman-teman, tim saya berespon positif. Dalam seminggu terakhir ada 10 form agent yang masuk. Luar biasa. Dan minggu ini target kami berdua aja 5 form agent. Ya, itu how we respond. How we respond, ya, itu yang jadi double positif. Tapi masa sih ya, kalau kondisi udah positif nih ya, ada yang negatif, ada teman-teman, ada juga yang negatif. Merasa bahwa, waduh dikasih target baru lagi, waduh dikasih titik baru lagi, waduh banyak banget ya, banyak banget term and condition-nya ya, waduh ini mau dikasih 8 generasi tapi banyak banget term and condition. Kenapa nggak kasih aja sih? Kenapa nggak kasih aja ya? Banyak amat gitu persyaratannya ya. Kemudian juga, wah kerja sampai kapan nih begini terus ya? Nah itu kan responnya negatif teman-teman. Hasilnya apa? Netral. Nggak ada perubahan di dalam produksi grup teman-teman. Netral aja seperti biasa, seakan-akan 8 generasi seperti setahun yang lalu 5 generasi. Ya? Nggak efek. Ya, jadi nggak efek. Jadi belas apa? Ya bisnis as usual lah ya. Nggak ada apa namanya, nggak ada grit-nya gitu loh. Nggak ada grit ya. Ya itu for me ya, it's not my cup of tea ya, mungkin kayak gitu ngomongnya ya. Tapi ya jadi apapun eventnya ya teman-teman, event itu di luar kendali kita gitu. Kendali kita adalah how we respond it gitu loh. It's gonna determine the outcome you receive gitu loh. Kita punya bagian itu adalah bagaimana respon, right respon yang tepat teman-teman. Ya, respon yang tepat itu yang kita mesti kendalikan. Ya. Dan maka itu tadi serenity player bagus banget ya. Kita memiliki kebijaksanaan tuh ya untuk membedakan antara hal yang bisa kita kendalikan dengan hal yang tidak bisa kendalikan.
Ya, jangan sampai teman-teman yang kita bisa kendalikan, ya, kita kendalikan secara negatif. Ya. Dan menyalahkan selalu kondisi di luar sana, walaupun kondisinya positif. Malah menyalahkan Tuhan. Menyalahkan Tuhan, ya. Tadi kan juga udah ada cerita ya. Wah, bagaimana ya? Wah, Tuhan nggak adil, dikasih level yang sama ya. Tetap aja teman-teman, ya. Yang kaya tetap kaya, bukan karena apa-apa, bukan, tapi karena mindsetnya, ya. Nah, oleh sebab itu, saya selalu mendorong saya punya tim, ya. Abundance itu bukan hanya di mindset, tapi di attitude, ya. Attitude apa? Sikap kaya gitu loh. Kaya dalam memberi, ya. Kaya dalam merespon, ya. Jadi kalau misalnya diundang, ya, sama grup KS jadi pembicara, wah, kami support, ya. We want to give the best, ya. Karena kita kaya, ya. Dan Karena anak BV ya. Ya, dan anak BV juga nurut, ya, semuanya. Karena apa? We are feeling abundance, teman-teman, ya. Dan satu hal yang penting dalam tahap abundance adalah carpe diem. Carpe diem ini adalah salah satu pepatah yang artinya itu seize the day, ya, living in the moment, ya. Ini ada film, ya, ada film yang luar biasa banget, ya, judulnya itu adalah Dead Poets Society, ya. Itu adalah film favorit saya. Itu yang main itu Robin Williams, dan ada satu yang itu bilang carpe diem, itu seize the day, ya. Seize the day artinya apa? Enjoy every moment, ya. Enjoy every moment. Ini di dalam masa teknologi seperti ini, kita tidak bisa menikmati momen saat ini, teman-teman, ya. Oke, take it all one day at a time. Enjoy the journey, ya. Teman-teman di sini, ya, bersyukur sekali, ya, bersyukur sekali teman-teman di dalam tim super tim KS. Kami 2 tahun 3 tahun yang lalu kami berada di posisi teman-teman, ya, kami berada di posisi teman-teman, dan sekarang we miss that moment. Kita kehilangan momen di mana kita dengar, ya, Richard sharing, ya kan, dalam grup besar, ya, dan memberikan instruksi. We miss that moment, ya. Teman-teman saat ini enjoy it. Next year, tahun-tahun mendatang, teman-teman akan mempunyai grup yang besar. Teman-teman akan bikin sendiri. Teman-teman mesti mempersiapkan yang terbaik untuk tim teman-teman. Ini adalah momen di mana teman-teman mempersiapkan kapasitas teman-teman untuk menjadi tim yang besar. Don't take it for granted, teman-teman. Jangan merasa bahwa it's gonna be last forever. Kalau begitu pikirannya, teman-teman tidak akan mempunyai grup yang besar. Teman-teman mesti benar-benar datang setiap hari Selasa, setia, dengerin, catat, ya, belajar benar-benar. Teman-teman lagi dipersiapkan menjadi leader yang besar, bukan jadi follower. Nanti mimpin sendiri ngomong apa? Ya itu ngomong yang kemarin-kemarin itu yang diikutin. Teman-teman, ya, join di bisnis ini jadi leader, bukan hanya jadi penumpang. Amin. Persiapkan teman-teman di sini, ya. Belajar serius. Ini adalah momen di mana teman-teman harus mempersiapkan diri, teman-teman. Ya. Jadi saya sendiri merasa bersyukur, ya. Kita juga kadang-kadang berdua, ya, we miss, ya, KS Group, ya, kumpul sama-sama, ya kan. We miss the moment yang dari seminggu sekali jadi sebulan sekali, jadi 3 bulan sekali, jadi 6 bulan sekali, akhirnya bubar. Masing-masing. Ya, masing-masing kita berdiri sendiri. Ya. Jadi teman-teman, ya, ini adalah momen teman-teman untuk belajar. Ya. Momen ini akan lewat. Momen ini akan lewat. Tapi nggak ada sesuatu yang abadi. Ya, jadi upgrade, ya. Ya, upgrade, ya. Ya, teman-teman nggak hanya sekedar penonton, tapi teman-teman juga akan jadi pembicara. Teman-teman juga setiap meeting juga setiap hari nih, ya, mesti bawain dari booster, ya. Teman-teman juga mendoakan konsultasi ke tim teman-teman, ya, mesti mikirin strategi, ya, bagaimana tim teman-teman bisa berkembang, ya, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Karena sebagai leader, teman-teman untuk jadi gede, stop thinking about yourself. Udah start thinking about your team.
kita stop the journey about ourselves. Diri sendiri itu udah selesai, teman-teman. Ya, mau jadi tim yang gede, mau jadi leader yang luar biasa, udah jangan berpikir tentang ego sendiri. Ya, apapun yang kita lakukan untuk tim. Jadi kita berpikir ini impact-nya untuk tim. Kita beli mobil untuk tim. Apapun yang kita lakukan untuk tim, ya. Ya, jadi apa? Ya, jadi kita berhenti berpikirkan diri sendiri, apalagi baper-baper. Udah nggak ada zamannya lagi. Tapi juga tenang aja, nanti kita semua dipersiapkan ya, Pak Joni ya. Maksudnya ketika Pasti. guru itu siap, muridnya datang gitu. Ya. Tapi tenang aja, nanti kita siap kok. Gitu. Ya, jadi teman-teman, ya akhir kata yang saya mau ingetin selalu ya, one day you will be just a memory for some people. Ya, lakukan yang terbaik supaya teman-teman ya meninggalkan memori yang baik di dalam kehidupan orang lain. Amin. Oke? Terima kasih teman-teman. Sekian sharing saya. God bless, God bless. teman-teman. Wah, luar biasa sekali ini Ko Thank you, Joni, Ed. Cierna, makasih banget. Ya, terima kasih Ya, banget ya, sama-sama. sharingnya bagus banget. Ya, teman-teman ada pertanyaan, saya kasih 1 sampai 2 orang aja pertanyaan karena ini sangat bagus banget ya. Karena ini nanti dari sharing ini ada 3 seri lagi teman-teman ya dari grup PBV ya. Waduh, ini semua Ko Joni sama Cierna nih sudah menginspirasi banyak nih hari ini. Saya Iya, sudah thank you foto banget ada ya. 110 Thank you loh. loh. Thank you banget Bacanya ya. jadi terharu. Saya juga terharu ya, bagus banget ya. Oke. Terharu. Sepertinya saya semuanya berterima kasih banget nih. Jadi pencerahan hari ini ya, malam ini kita pagi-pagi ya itu menjadi taman bunga ya Cierna ya. Jadi kita attract banyak kupu-kupu yang indah ya, yang isep madunya baik, bagus-bagus semua ya. Amin. Wah, semuanya nih Amin. thank you semua nih Cierna. Jadi saya hanya membacakan thank you semua nih. Dari pribadi juga saya mengucapkan terima kasih Ko Joni, Cierna. Ternyata Ko Love, Joni love, selain love, lucu, selain melucu dia bisa serius juga Ko Joni ya. Emang dia lucu. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Semuanya kami dari Super Team mengucapkan terima kasih kepada Ko Joni dan Cierna ya yang sudah sangat berbaik hati dan berbesar hati menjadi berkat bagi kami, dan berkat ini kembali lagi ke Ko Joni dan ke Cierna, grupnya semakin besar. Amin ya teman-teman ya. Amin. Thank Kita you, juga teman-teman. Ko Richard, Ci Susan, dan semua teman-teman Super Team. Thank you, Tin. Terima Thank you, kasih Ko thank you, Joni, Ko Joni. terima kasih Ya. Erna, luar biasa. Thank you, Ya. sama-sama semuanya. God bless. Semangatnya, inspirasinya, motivasinya, pencerahannya Bagus luar banget, biasa. ya. Terima kasih ya. Thank you. Ya. Sama-sama kok. Oke, teman-teman Super Team, jangan khawatir teman-teman Super Team, kita akan bisa Ya. menjadi lion seperti Ko Oke, Joni dan Cierna. Semangat thank terus you ya teman-teman ya. Erna, thank you Ko Joni. Thank you, Tanpa Ci terasa Susan. ya, Nggak kerasa. Juni BV lahir tahun 2016. Amin. Amin. Sekarang Ya. sudah boleh dirayakan ulang tahun keberapa tuh? Berarti 2019, Direkrutnya bener 2016. nggak? 19, 20. 4 tahun. Pas 4 tahun ya, Ya. tanpa terasa. Iya. Bersyukur banget. Iya. Direkrut All dari the jam best. 9 pagi sampai Oke, jam 6 sore, udah Ci speechless. Susan ya. Terharu juga. Heeh. Thank you Ci Susan, Ko Richard untuk ngajarannya. Oke teman-teman, dengan demikian acara hari ini sudah selesai. Kita bertemu lagi di acara nanti Daily Booster malam ya, jam 9 kurang 10. Kita sudah masuk. Terima kasih Ko Joni, Cierna. Bye-bye. Thank you. Thank Thank you. you. Bye. Bye. Thank you.